Gede Indonesia. Nama gue Rizal. Dan gue Raymond, kami orang Indonesia yang tinggal di Australia. Kita mau berbagi ilmu, pengalaman, dan sukses story orang-orang Indo yang berdomisili di Australia. Gede. Kita pakai sambutannya gede, Indo. Oke, gede. Kan orang Aussie kan? Orang Aussie. Iya. Orang Indo di Aussie. Bukan gede. Jadi gede. Gede. Jadi gede, oke. Kita kedatangan tamu Yudo. Bukan official nggak official sih ya. Iya, official. Harus tiba-tiba direkam aja biar sekalian banyak konten. Biar kaget Yudonya. Kaget aja lo, baru bangun tidur kan lo. Iya, padahal udah lama nggak ngobrol gitu ya, gosip apa gitu kan. Malah direkam aja deh. Ya, coba. Kalian gue di Brisbane kan, lu kalian sering ketemu gak sih? Enggak ya? Jarang ya? Ketemu sih telepon malah jarang sering ya. Iya, ketemu malah jarang gitu. Tapi kalau ngobrol ya every now and then lah ya. Iya, ketemu adalah every now and then gitu. Cuma lebih sering nelfon random emang ya Mon ya. Paling kalau kayak, ada Kang Tau kan. Iya, Kang Tau nelfon ya. Kang Tau. Udah janjian berapa kali mau ketemuan sebenarnya ya. Cuman nggak tahu kenapa belum jodoh aja nih. Mungkin ya, masing-masing si Yudo gimana tuh sekarang? Berubah nggak? Oh, berubah sih. Apanya bapaan? Hah? Wah, tambah gede aja kali orang lu ya. Bapak-bapaan. Gawat. Lo anak umur berapa ya deh? 1, 2 ya? Iya. Anak lu? 2 ya? Cewek cowok? Iya. Satu cewek, satu cowok. Satu cewek, satu cowok. Yang cewek yang gede ya? Orang tua ya? Yang cewek kecil, yang cowok yang gede. Iya, gede. Lo 3 lo ya? Lo 3? 3 gue, iya. Wah, mantap. 8, 6 sama 3. Rusuh. Rusuh. Ya. Cocok lah, average orang Queensland kan emang segitu lah, 3,5 ya kali ya. Orang Brisbane. Kira Pacific Kalau Islander Melbourne kali. Kurang kerjaan. Iya, kita Brisbane. Iya, kita living cost crisis kalau di Melbourne kan gitu kan. Betul. Kalau di Queensland biarin aja makan itu ya, makan padi-padian gitu ya. Suruh mungut sendiri gitu, ubi-ubian. Bisa tanam sendiri gitu. Iya. Kalau di Melbourne paling bokcoy bisa tanam sendiri, kan nggak bisa. Iya sih. Lu itu tipsnya ya. Lu di Melbourne ngapain sekarang, Dok? Sibuk ngapain sekarang? Ya kalau gue sih self-employed lah gitu, kerja sendiri, mainly bidang akomodasi. Sama Aji ya? Aji ada lu ya? Iya sebenarnya nggak. Atau pisah atau lu? Udah masih bareng sih, cuman Aji udah nggak terlalu ngurusin sebenarnya. Udah banyak kerjaan lain dia. Oke. Jadi lo jadi fokus, lo sendiri fokus di kos-kosan. Enggak, jadi Aji tuh justru fokus di kos-kosan. Kalau kita namanya modern nomads. Jadi kalau kos-kosan tuh banyak relokasinya lah ya. Sebenarnya banyak kerja relokasi. Sebenarnya mirip banget sih. Bisa dibilang sebenarnya kalau kita itu cuman wajah internasionalnya gitu. Kalau kos-kosan itu wajah orang Indonya gitu lah. Iya. Bisa dibilang. Coba jelasin gimana bisnisnya. Ya ada beberapa timnya yang beda, kos-kosan sama yang modern nomads gitu aja sih. Jadi yang modern nomads mungkin lebih banyak kita yang di Australia ya gitu. Jadi itu gimana tuh? Maksudnya lu nyari klien dari luar gitu yang mau datang ke Aussie gitu? Iya benar. Jadi jasanya tuh goalnya kan mempermudah orang cari tempat di sini. Soalnya dulu yang kita tahu orang kalau nyari tempat selalu susah. Raymond juga di real estate kan, jadi tahu lah kalau di sini orang mau nyewa mesti space segala macam. Iya gitu. Apalagi kalau belum ada ini kan background belum ada background check segala macam nyewa gitu kan. Iya, jadi kita satu step juga kita verifikasi di Indonesianya, kita kumpulin dokumen orangnya gitu ya. Majority dari Indonesia, tapi sekarang mulai banyak dari Malaysia juga yang datang nih gitu. Malaysia, gitu Indo. Iya, jadi udah dicek-cekin dulu lah. Apa? Kebanyakan student? Iya, majority ya masih student gitu. Paling bedanya ada student yang scholarship, ada student yang self sponsored gitulah ya. Oke. Gitu. Nah, lu gimana cara carinya tuh? Maksudnya orang lu kan marketingnya gitu doang ya? Mungkin nggak cukup ya. Lu mungkin harus nggak cukup. Jadi ya website sekarang penting lah, pokoknya ada website dan lain-lain lah ya, digital presence. Cuman memang yang paling
yang kita dari dulu word of mouth kan. Jadi memang jadi grinding one by one lah intinya gitu ya. Iya. Grinding one by one sampai udah word of mouth sendiri. Nah itu udah agak mendingan jadinya, udah dari customer bring another customer gitu. Oke. Nah, Jadi sekarang udah ada sales teamnya di Indonesia. Jadi lebih apa ya, gitu. lebih kuat lah jadinya. Iya. Oke, jadi coba gue mau tahu lebih lanjut dong, sebenarnya kalau misalnya student baru diterima, ya udah diterima di uni, udah mau berangkat gitu kan? Iya. Terus nanti dia kontak kalian gitu, ya, atau sales teamnya. Nah itu terus nyewainnya itu per kamar atau kayak satu apartemen disewain atau dulunya bisa? Betul. Ini betul tuh 3 pertanyaan, jawabannya bareng-bareng lah ya, serantai gitu ya. Jadi kayak kalau jadi perjalanan customernya sendiri memang setelah dia udah memutuskan kuliah di mana dan udah konsultasi sama education agent, udah enroll intinya ya, sudah enroll dan udah keluar. Jadi most of client udah dapat COE biasanya, Certificate of Enrollment itu. Dia udah dapat berarti udah pasti pindah. Mungkin kadang-kadang visanya belum keluar, bisa juga. Tapi nggak apa-apa, udah mulai konsultasi sama tim kita, relocation consultant kita, terus nanti udah mulai diarah-arahin gitu, kira-kira kuliahnya apa di mana, terus mau gaya hidup yang seperti apa, kira-kira begitu. Melbourne doang bisa di mana aja? Betul. Bisa di most of Melbourne bisa, cuman kebanyakan ya tentu kalau kita kan kita ada satu Australia ada sebenarnya sih, cuma kebanyakan orang mau tinggalnya pokoknya di city gitu ya, di CBD ya. Ya biasanya ya kita coba CBD dulu gitu. Terus kan kita ada 2 macam, kita ada service akomodasinya kita bisa cariin, ada yang short term rental, ada yang long term rental. Jadi sebagaimanapun kita coba cari memang karena di sini tuh rental kan vacancy rate-nya rendah banget ya. Jadi bisa dibilang properti itu availability-nya belum keluar orangnya udah ada yang mau nempatin gitu. Jadi kadang-kadang kalau memang udah suka banget sama satu, nunggu yang sekarang masih sewa mau kelar, dia harus tinggal dulu di Airbnb atau apa gitu. Nah kita ada juga operate yang short term rentalnya itu. Tentu kalau nantinya nyewanya lewat kita ya bisa harganya bisa dibundle lebih bagus lah gitu. Jadi intinya nggak homeless lah. Iya, nggak homeless, dan daripada dia cari-cari sendiri tentu jatuhnya lebih murah, intinya begitu. Jadi dari sisi ekonomisnya juga masih dapat lah gitu. Iya. Wah, keren nih idenya. Nah, terus yang terakhir soal apakah private rooming atau apakah the whole apartment. Nah, itu terserah nanti bagaimana disesuaikan budget dan keperluan gitu. Kan operator yang lain banyak juga di Melbourne, juga banyak lah macam-macam, ada namanya ini itu gitu ya, yang operate akomodasinya. Jadi kita bisa alokasi ke mereka juga sih kalau memang perlu gitu. Nggak harus semuanya yang dari kita. Banyak juga yang kita alokasi ke student accommodation kalau memang itu yang dicari orang tuanya gitu. Nah, terus orang nyewa bukan kayak orang nyewa biasa beli furniture sendiri. Biasanya gimana tuh? Atau Nah, betul. Jadi salah satu kelebihannya yang kita tawarkan dan kemudahannya adalah karena kita kebanyakan tuh beli furnished apartment. Kalau studentnya apalagi kebanyakan yang modelnya exchange student ya, cuma 6 bulan gitu. Ya hitung-hitung aja mungkin sih kalau dia mau sewa yang unfurnished, join sama temennya, terus habis itu furnish sendiri, segalanya mungkin di depan kelihatan murah. Cuman jangan lupa ada waktu kan juga uang ya gitu kan. Dia harus siap-siapin semuanya sendiri. Terus nanti pada saat udah mau keluar dia harus jual semua sendiri. Kalau ada yang memperhitungkan, kalau ada yang memperhitungkan nggak mau ribetnya, ya akhirnya dipikir-pikir worth it juga tuh. Mungkin sewanya lebih mahal dikit atau gimana, tapi dia nggak usah pusing. Nggak masuk tinggal keluar gitu ya, gampang. Nggak masuk tinggal keluar, benar. Atau dia masuk dulu 6 bulan, setahun, terus ya dia cari-cari sendiri, baru dia maksudnya cari yang dia lebih srek banget gitu sama budget dia, sama lokasi dan tipenya, terus beli furniture sendiri gitu. Ini juga bisnis modelnya. Iya, kita lihat gapnya di sana lah ya kan, dari dulu kita juga semua student di sini kita tahu kendala-kendalanya normalnya apa ya, kita coba isi gap itu aja sebenarnya memang. Gitu. Mantap nih. Ini udah berapa mulai tahun berapa? Lah intinya fragmented market ya. Kos-kosan itu kita mulai 2011. Yang modern nomads kita mulai 2015. 2014 akhir lah 2015. Lama udah 10-15 tahun lah.
Iya bro, gitu nggak kerasa ya, gila kita juga lihat kayak wah gila, duh dari dulu kayak kos-kosan tuh repot banget ya, kayak bantuin satu orang dapetnya $250 gitu, cuman kadang-kadang cuma $100, gila sih sebenarnya, kayak ini ngapain ya kita kayak gini ya. Iya gila lo dulu lo kalau pikir agak-agak silly juga, itu masih kerja kantor lagi, ada kerja kantor. Ini lo full time ya, lo sekarang full time ya? Udah full time ya, gue masih si Aji juga full time dia. Ya udah lama. Tapi di Melbourne nih timnya lo aja nih, atau ada tim-tim lain, ada kantor gitu? Iya ada tim sekarang, puji syukur alhamdulillah udah ada yang bantuin, kalau enggak mampus. Iya gila men. Ada yang bantu lah, kita full time ada 3 orang kan, ada 3 orang full time di Melbourne. Sama sekarang ada partner yang aktif lagi gitu. 2 orang partner aktif gitu lah. Iya, lumayan membantu juga. Modern Nomads namanya ya. Coba Modern Nomads. Linknya apa? Websitenya apa coba? Modern Nomads. Nanti bisa di-share. Ya, nanti gimana share kalau lo share gimana nih kalau lagi sambil siaran gini? Ya kita taruh di link description lah. Jadi bisa taruh. Kalian promosi. Iya. Ya, sekalian bantu-bantu orang yang bisa, yang denger juga kan dari Indonesia. Boleh banget dong, boleh banget. Boleh banget. Indonesia memang. Gitu. Benar. Nanti kita share gini ya jadinya. Yoi. Ini sambil gue ketik nih. Sambil lo ketik. Nah, Dok, sekarang kita mundur nih. Kita kan awalnya kita pengen tahu, pengen ceritain nih orang-orang di Australia, orang Indo di Australia itu perjalanannya gimana sih? Kalau bisa jadi sekarang tinggal dan menetap di sini dan akhirnya berbisnis gitu. Boleh cerita cerpen sedikit gitu, pengalaman apa story-nya lu gimana sih dari Indo sampai ke sini, terus lu udah lama kan ya, udah 20 tahun gitu kan. Tahun berapa gitu. Iya, betul. Oh, jadi mulainya dari inilah ya, dari pertama kali datang lah ya. Iya, kenapa gitu Australia gitu? Atau cuman jadi kalau mana Indonya dari mana dulu nih Indonya? Gue dari Jakarta lah, gue tinggal di Serpong kan dulu, SMA Santa Lawrencia kan. Lebih honest, kalau selalu kilas balik ya kenapa ke Melbourne itu karena dulu justru nggak tahu mau kemana ya gitu. Terus kemudian ada sepupu kan di sini kan, jadi benar-benar apa ya, sangat ini aja kebetulan gitu, ada saudara. Iya, ada cousin di sini gitu. Terus bonyok gue ngerasa kayaknya ya udahlah, mungkin kalau di Indonesia juga mungkin madesu gitu kan, nggak jelas. Dia cobalah kirim ke Melbourne gitu kan, lumayan gitu. Tahun berapa tuh ya? Terus 2003 tuh, 2003 foundation gitu kan, daftar foundation gitu, pakai education agent gitu kan. Pikir oke lah. Terus lihat-lihat ada beberapa teman juga dulu, teman SMA yang ke Melbourne juga. Jadi pikir ya udahlah, nggak sendirian gitu kan, kayaknya nggak garing-garing amat gitu. Terus habis itu kesini biasa zaman dulu mungkin sampai sekarang masih banyak ya, ada Trinity College namanya kan. Gue masuk Trinity College ya, ketemu banyak orang Indo, orang mana-mana gitu kan, segala macam. Dari situ Trinity College ya baru ketemu teman-teman pertama lah ya. Teman-teman pertama biasa dari Trinity College gitu. Dan abis udah masuk Trinity College, masuk kuliahan gue pertamanya gue masuk Melbourne University gitu. Jadi gue kuliahan normal lah, Trinity College kan semua jalur Melbourne Uni ya. Tapi ternyata kuliahan gue nggak berjalan seperti yang diharapkan lah gitu. Dia banyak ada unit-unit yang gagal dan lain-lain lah gitu. Kebanyakan main nih. Kebanyakan main ya kan, tapi actually dulu bisa bilang kebanyakan kerja sebenarnya. Jadi waktu habis kerja restoran gitu kan kayak betul. Dan di samping itu juga karena setelah tahun pertama, jadi gue mulai banyak gagal tuh tahun kedua uni ya, banyak ada fail lah, pokoknya mulai kacau deh. Itu karena setelah tahun pertama sebenarnya hal baik ya, bonyok gue dapat PR sebenarnya. Jadi gitu gue jadi PR kan, nyokap gue terutama dapat PR. Jadinya jadi convert jadi local student, malah apa ya, nggak ada pressure gitu kali ya. Nggak ada pressure kan. Kalau anak internasional kan pressure kan, nggak lulus atau fail dia deportasi gitu kan. Nah kalau buat gue pikir, wah ya gue nggak usah kuliah juga, gue kerja restoran gitu, nandos gitu, gue bisa survive juga gitu kan. Kayaknya lumayan juga gitu, kerja badan masih kuat gitu kan.
anak-anak muda gitu masih fit gitu. Hajar. Aduh, tapi sebenarnya bodoh juga ya kalau Iya. School fee juga beda ya kalau anak lokal dan internasional itu seperempatnya. Betul, mungkin itu betul itu harus di-highlight. Kerasa kayaknya ya fail, gue bisa cover lah pakai uang kerja restoran, kasar-kasar gitulah ya kan. Kerja-kerja keras dikit ya. Padahal ya intinya it wasn't a good decision lah. Nah sampai akhirnya cuman pas sudah decide, wah masih balik lagi nih kuliah nih. Pilih-pilih jurusan apa gitu kan. Sebenarnya mau masuk accountant gue, mau masuknya commerce accountant, terus cari-cari yang bisa masuk di mana gitu, apa di Melbourne Uni lagi, apa di Monash lagi gitu. Cari-cari, sebelum ini. Mechanical engineering sebelumnya. Oh oke. Iya, mechanical engineering gitu. Terus pas dia lu sih cocoknya kan, orang sales lo, lu nggak ada cocok. Engineering kagak, accounting juga enggak lo, bener. Sales. Betul. Kayak gue apa ya? Di situ gue ada apa ya? Kadang-kadang ada orang bilang pokoknya jangan quit lah gitu ya. Kalau udah start satu jangan quit. Tapi funnily enough waktu itu gue nggak tahu nih udah pada pernah ngerasain gak ya yang pendengar juga ya kayak kalau di Australia itu mirip sama di Indo ada kayak di sidang gitu. Gue udah 2 kali di sidang. Nah, nggak tahu udah pernah ngerasain nggak 2 kali. Jadi duduk ada deannya, ada faculty ininya lah ya, head of faculty-nya gitu. Basically dia bilang lu masih mau lanjut apa enggak gitu. Gue bilang mau, tapi dia langsung bilang gini, kalau gue lihat sih kayaknya lu nggak mau gitu loh. Dia yang milihin buat gue gitu. Udah kelihatan gitu ya dari tampangnya kayak. Iya. Tapi ternyata setelah ini belakangan gue ngerti mereka tuh udah punya statistiknya basically. Mereka udah punya statistiknya. Jadi kondisi gue itu dipanggil karena gue ada unit yang fail 2 kali, core unit yang fail 2 kali. Nah mereka tuh statistiknya orang kalau ada core unit udah fail 2 kali biasanya itu udah kecil sekali untuk menyelesaikan course-nya gitu. Kayak udah kalau yang fail option apa gitu ya. Either lose interest atau momentumnya hilang dan lain-lain gitu kan. Ditambah mungkin kan lo Hang, lu juga mechanical lo engineering juga kan kalau nggak salah. Iya, mechanical juga gue. Nah bener itu kan maksudnya it's not nyaris juga ya. Nyaris-nyarisan ya. Iya gue nyaris-nyaris tapi gue nggak lewat. Nyaris nggak lewat. Iya gitu loh. Kalau lu mungkin nyaris kayak aduh digulung lewat gitu kan ya. Lewat yang penting lewat dulu. Amin ya. Gue kagak aja gue nyaris nggak lewat 2 kali di jurusan yang sama gitu. Jadinya dia bilang inilah apa namanya ya udahlah mendingan lu cari yang lain aja. Dia bilang lu mau ambil apa katanya, mau ambil ini, itu ya coba aja nggak apa-apa. Mendingan lu coba yang lain gitu katanya. Terus itu dia kasih tahu kayak transkripnya itu nggak hilang. Kalau bisa ntar lu mau balik lagi lu bisa gitu kan, atau lu bisa transfer. Pokoknya menurut dia sih nggak itu. Oke, sampai situ tutup. Nah terus ngapain dong? Bengong gitu kan? Bengong gitu. Nah, di sini sebenarnya gue pentingnya punya tim dan support system yang bagus. Gue tuh beruntung banget dulu. Gue sebut aja lah ya, ada organisasi-organisasi seperti apapun basisnya lah, mau organisasi kalau kita dulu ada Mudika gitu ya. Gue beruntung ada support system yang bagus. Jadi ada Muda Budi Katolik, tuh teman-teman gereja lah ibaratnya di sini membantu di saat yang lagi kayak begitu. Kadang-kadang lu perlu orang aja yang bisa support gitu, nggak perlu kayak mereka kayak kepo-kepo gitu ya, atau apa pengen tahu kesulitan kenapa lu down atau apa. Intinya mereka ada temen gitu yang bisa bikin lu di posisi lagi susah tuh mencari jalan baru lah gitu pada saat itu. Dan di poin itu Monash itu dia pendek kata lah ya, selalu melalui proses tapi pendek kata dan ini menjadi sebuah pembelajaran juga buat gue. Ternyata universitas itu mereka perlu menuhin kuota juga gitu loh. Jadi mereka tuh udah dikasih grant kan, apakah HEX lah atau apa, mereka kalau nggak dapet student mereka kebingungan gitu. Nah pada saat itu kampus Monash Caulfield itu untuk jurusan IT dia kekurangan orang. Surprisingly ya, ini tahun back in 2007 or 8 lah gitu ya. Kalau nggak salah 8 or 9 gitu.
Ini gue lagi mau pindah, lagi milih-milih nih mau pindah jurusan. Mereka tuh kekurangan orang gitu. Tapi gue bilang sama dia, gue tuh sebenarnya maunya masuk accountant gitu. Mau masuk Faculty of Commerce gitu. Dia bilang, nggak apa-apa, masuk sini dulu. Dia bilang gitu. Nanti setelah 1 semester lu ubah jadi double degree accountant sama IT. Nah, kalau lu nggak mau IT-nya lu drop. Jadi lu accountant doang. Dia bilang, gitu panjang amat ya. Gitu. Gue kayak apa? Karena salesnya marketing loh. Kejual. Ternyata gue kena sales Faculty of IT course advisor-nya gitu. Waduh. Mereka jualan juga ya ternyata. Tante. Lihai juga dia jual gitu. Gue pas dulu. Nah itu gue ada 2. Itu gue iya, dia mengejar target. Gue berdua sama temen gue orang Indo lain, kita berdua udah PR. Jadi tuh mereka harus ngejar orang lokal loh. Ini bukan nyari orang internasional. Dia harus dia mau lempar hacks-nya itu, gitu loh. Commonwealth supporter grant-nya itu, gitu loh. Jadi gue sama satu orang Indo lain, kendala kita sama. Nah, teman gue ini yang satu lagi beda lah. Dia bukan karena fail terus pindah jurusan. Dia kendalanya itu dia masuk seperti Trinity tapi namanya Monash College ya. Tapi dia udah PR sebenarnya. Cuman kan dia tuh udah PR dari ortunya. Tapi dia kan nggak ngerti kan. Semuanya mungkin di Indonesia selalu dari Indo semuanya masuk Monash College. Sebenarnya dia nggak usah karena dia tuh udah PR gitu. Dia apply uni aja sebenarnya gitu loh. Dia udah lokal gitu loh. Nah jadi dia udah masuk. Dia pada saat dia mau masuk dia bersama dia mau masuk dengan batch teman-teman yang lain kan, yang anak-anak inter gitu internasional. Dia kagak bisa gitu. Karena dia anak lokal gitu. Dia dibawa sama-sama gua gitu ketemu ke course advisor ini ngambil IT itu gitu loh. Nah temen gua yang satu ini ya mungkin kalau dia beda ya, dia mungkin posisinya nggak kayak gua. Ya dia pikir wah dia nggak mau deh gitu, dia mau cari opsi lain. Intinya dia nggak mau IT gitu. Karena IT yang itu waktu itu ya programming, coding gitu, nggak banyak orang suka gitu ya. Iya, lu lanjut. Gue bilang ya udah deh kalau jalannya mau gitu ya gue ambil ini dulu karena gue juga hampir nggak ada pilihan kan daripada gue. Dulu emang ada pressure juga, kita mungkin ngerti ya kayak lu kalau lu teman-teman lu semua kuliah di sini terus lu di sini ngapain lu? Gap year atau apa gitu. Aneh dong gitu kan kayaknya. Jadi ada pressure gitu juga yang membuat gue menerima Faculty of IT ini gitu. Tapi dulu inget-inget kalau waktu SMA gitu ya, sebenarnya jurusan IT ngerjain programming to be honest nggak terlalu susah buat gue pada saat itu gitu. Iya emang kayak suka Java gitu. lah gitu ya object oriented programming gitu nggak terlalu susah bener buat gue. Emang bener waktu gue masuk emang nggak terlalu susah gitu. Dibandingin dulu kita belajar mechanical engineering, thermodynamic, thermofluid, bla 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 gitu kan. Aduh, kayak lu mesti belajar gitu dan lu mesti kerjain. Ini ternyata gue feel-nya gue nggak perlu terlalu banyak. Iya, gue nggak usah terlalu kayak moyo banget. Bukan bilang gimana ya. Ada hal yang comes easy aja ya gitu, ya kan. Iya. Jadi ternyata gue lanjut IT terus. Jadi lanjut IT terus sampai kelar gitu. Iya. Nah ini ngebantu dengan bisnisnya nggak? Apa lu kayak bikin website sendiri gitu? Website sendiri atau itu? Ya kalau dari bisnisnya seenggaknya kalau ngebantu apa gue intinya gue jadi lebih hati-hati aja pada saat ngambil atau pada saat milih-milih software atau kalau ditawarin jasa IT ini itu gue jadi lebih hati-hati aja. Lebih tahu lah. Karena jadi sampai akhirnya berbisnis itu gue bekerja di dunia IT dulu. Gue jadi sebagai profesional software development gitu ya, bagian testing sama quality assurance-nya itu. Gue dan automation ada macam-macam lah. Udah lumayan deh waktu itu 6 tahun. Itu ya gue jadi paham aja sebenarnya intinya nggak bikin software itu nggak gampang. Jadi pada saat kalau kita mau hire programmer sendiri atau apa yang kadang nawarin kita kan ini $5,000 bisa jadi begini atau enggak berapa gitu. Nah udah mesti hati-hati nih jadinya begini tuh jadi begini gimana. Jadinya setengah jadi gitu. Atau mungkin jadinya benar-benar cuman begini yang lo mau tapi kan ternyata pada saat lo mau bikin digital solution kan banyak sisi-sisinya ya gitu. Jadi ya ngebantu untuk make decision apalagi di bisnis yang semuanya serba online gitu. Itu membantu banget terutama pada saat gue mulai untuk bikin dari kan kalau bisnis ada 0 to 1 ya. Habis itu misalnya 1 to 10 atau kan 10 to 100 gitu ya. Jadi ke 1 to 10 to 100-nya membantu sekali karena kan di situ baru teknologi misalnya lu mau mulai pakai gitu ya. Bagaimana lu nge-scale-nya gitu.
Nah itu kepake banget sebenarnya di situnya sih. Oke, iya. Cuma zero to one-nya memang ya banyak perlu hoki-hokian juga lah. Dan itu ya kita juga kita bukannya kita doang yang pintar atau bagaimana lah, ada keberuntungan juga di situ. Nah pengalaman kalau nyambungin kita ke pengalaman hidup gitu ya, kayak tadi lu kan pindah jurusan dan ya mungkin by chance juga lu jadi nyambung gitu ke IT dan apakah ini ya Modern Nomad ini venture pertama atau ada kisah-kisah lain, bisnis lain yang gimana gitu? Belajar apa gitu? Betul. Jadi Modern Nomad ini bukan venture pertama yang gua involve lah. Gitu. Ini mah teman-teman sendiri udah pada tahu lah ya. Gue dulu pernah running Nandos juga sama Jovan segala, tahu kan? Wih, gitu. Nah, dengerin ya demo. Yoi, jangan nih. Lagi dengerin dia nih, ya kan? Iya. Salam buat dia. Jadi memang dari Nandos ini apa yang diambil dari pada saat running F&B Nandos, pada saat kita running Modern Nomads dan kos-kosan ini menjadi pelajaran yang berharga. Gitu. Iya. Iya, kepake banget lah. Karena begini, waktu F&B itu kan emang tough ya. F&B itu is a tough business dan bagus lah kita dapat perspektif bisnis itu yang ada inflection point-nya gitu loh, bisnis yang lo bisa nangkep inflection point itu seperti apa karena lo tahu yang nggak jalan tuh kayak apa, yang nggak jalan tuh kayak apa gitu. Jadi begitu gitu betul begitu lihat ada bisnis yang kayaknya nih lo coba something Modern Nomads, kayaknya nih ada inflection point-nya gitu. Nah lu udah bisa tangkap langsung gitu, ini beda dan lu bisa komit gitu kan. Pada saat itu jadi gue bisa komit, gue ambil sabbatical leave dari kantor 6 bulan terus gue garap gitu. Dan ternyata emang bener pada saat lu spend ya dia langsung loncat gitu, langsung jalan. Iya. Wah itu iya betul. Pengalaman hidup banget ya. Cerita dikit Nandos ya, kayak Nandos gitu ya, itu sebenarnya gila sih. Dan satu thing yang mesti dipelajari Nandos tuh, jadi kalau Nandos itu ya kita tuh gue sekeluarga di posisi ya tiap kali kita bangun tidur kita harus kerja ke toko, kita jagain, terus pulang kerja kita losing $200. Gimana coba? Gimana tuh? Running on a loss gitu ya. Bleeding gitu. Dan lu harus kerja loh. Kalau lu nggak kerja lu losing $400 gitu bisa. Lebih banyak lagi. Iya, betul, lu cuma nutupin bleeding aja tiap hari dah. Gitu loh. Oh gila. Nah, ini gue belajar dari partner bisnis kita nih. Jadi waktu itu kan partner Nandos tuh berempat. Ya tanpa ini XYZ intinya lah. partner. XYZ, betul, bisa dibilang yang dua partner ini lebih experience gitu ya. Dan all is fair. Maksudnya tentu semuanya secara bisnis fair aja dan mereka memang nggak hands on gitu dua partner yang lain gitu kan. Nah, dua partner ini udah berbisnis lebih berpengalaman. Dia begitu running 1 tahun, dia langsung datang ke kita nawarin, dah lu take over aja semuanya deh. Kita kasih bagian kita for free, dia bilang gitu. Mungkin akan lebih berhasil, dia bilang gitu. Iya. Nah, cuman kalau ya looking back, maksud mereka, gua nggak bilang mereka kayak ngejojorin sesuatu yang jelek atau gimana, nggak juga. Tapi satu hal, kalau bisnis emang kayaknya kalau memang udah loss harus cepat juga keluar ya, harus tegas gitu. Berani cut loss gitu ya. Mereka ini dulu partner kita menurut iya betul banget, dia langsung cut the bleeding itu. Buat mereka it's easy. Buat yang kita yang nggak pernah berbisnis kan berarti kehilangan sayang modal gitu kan, kayaknya. kan? Iya sayang men, kayaknya masih mau coba kehilangan modal. Dan tapi memang livelihood juga ya, bukan cuma invest gitu ya, livelihood. Iya dulu pikirnya mau jadi livelihood, benar. Dan waktu jadi livelihood itu faktor-faktornya udah bikin beda-beda banget lah. Cuman mesti hati-hati karena itu yang actually bisa draining soul. Jadi ini kan draining your soul gitu kan, bukan cuma duit gitu. Iya sih. Nah itu yang mesti hati-hati. Jadi memang energi, gue percaya harus ada energinya gitu juga kan, energi positifnya tuh untuk bisnis tuh bisa grow gitu. Kalau lu di posisi yang energinya udah nggak, susah untuk menjadi positif, itu udah susah untuk turn around gitu lah. Ditambah emang kalau bisnis F&B itu kan lokasi, ada banyak hal yang nancep yang lu udah susah ganti sebenarnya kan. Lokasi lu salah gitu, gimana? Udah susah gitu. Jadi ada faktor-faktor yang memang mendingan ditutup aja gitu, lebih early lebih bagus gitu loh. Kita impromptu ini ya, interview dong.
kita sekalian. Iya, nggak apa-apa. Ntar kita di ambil ngobrol juga kan, ambil ngobrol, refresh juga nih masa-masa dulu gitu kan, bisnis gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau kita kecap lagi, mungkin bisa dibalik gitu kan, kayak misalnya. Iya bisa. Mau nanya gue atau Raymond gitu kan. Bener, jadi kayak ya dibalik dong, jadi nanya cerita-cerita lu dulu gitu kan, gimana nih? Yang banyak yang gue pingin, kalau gue sih terutama memang gue tertarik banget, kenapa lu pindah ke Brisbane gitu? Kayak backgroundnya apa nih gitu? Dan itu to be honest ya, itu diantara teman-teman gue gitu. Itu mungkin lu emang jarang cerita juga anyway kan, tapi gue nggak tahu lah lu mau cerita atau enggak, cuman jarang cerita. Kita membuat senario gitu. Nih Ihang kenapa nih pindah ke Brisbane nih? Apa dia memang pinter banget nih gitu kan, dia pindah, dia beli, wah gila dia nggak bayar mortgage sih, berarti apa gimana nih di sana nih? Dia hidup tanpa mortgage nih. Oke banget nih gitu lah, bagaimana kan? Kita yang bodoh, kita goblok nih, kita di Melbourne tuh. Pas Covid juga gitu ya, lockdown berapa bulan itu di Melbourne kan? Waduh, kita mau pindah ke Queensland aja tuh, ada Ihang kan, udah kontak-kontak. Kacau men. Nah itu di episode selanjutnya Waduh, bener bro. Boleh. Bener bro, mesti tahu bro kenapa tuh. Itu pengen tahu banget sih sebenarnya sih, sama maksudnya kayak gimana pindah state gitu. Apa lu mulai cari teman dari nol lagi lah atau apa segala macam kan? Pasti sih. Sebenarnya kayak kangennya tuh kayak nggak ada temen ini lagi. Mudika kan enak gitu kan. Mudika cuma tinggal masuk aja, nggak perlu ngapain, udah banyak temen gitu kan. Langsung 20, terus setiap tahun ada lagi 10 orang baru datang gitu.